Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sadarkah Anda, tubuh manusia sangat luar biasa. Kita dibekali dengan sistem imun atau kekebalan tubuh yang hebat, sehingga bisa terhindar dari serangan penyakit. Namun, kekebalan tubuh ini perlu dirawat dengan baik, sebab meski mereka selalu bisa beradaptasi dengan berbagai ancaman penyakit, tetapi kekuatannya bisa menurun seiring pola hidup Anda sehari-hari. Contohnya, Anda sering kurang tidur pada malam hari karena begadang. Kemudian pola makannya masih kurang diperhatikan secara sehat atau selalu merasa malas untuk berolahraga. Jangan sampai kebiasaan sehari-hari ini malah merugikan diri Anda sendiri. Apalagi tanpa disadari, ada begitu banyak ancaman kesehatan yang selalu mengintai, seperti paparan radikal bebas dan juga virus yang sedang merebak saat ini. Lantas, adakah langkah efektif agar kekebalan tubuh dapat terjaga secara optimal? Di situasi saat ini, mari kita simak sampai tuntas. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya mau tanya kepada Anda ya di awal acara kita ini. Sadarkah Anda kalau hari ini Anda sudah banyak mendapatkan terpaan radikal bebas? Wah, tapi kan saya mungkin di rumah saja. Oh enggak. Mau dimanapun Anda berada, Anda tetap tidak bisa bebas dari terpaan radikal bebas. Hati-hati, taruhannya adalah imunitas tubuh yang bisa semakin turun dan bisa menjadi penyakit yang jauh lebih serius. Mungkin kita nggak pernah sadar, sekali kita keluar rumah, wah itu radikal bebas di mana-mana. Sekali lagi, bahkan di dalam rumah pun radikal bebas tetap ada. Ya tapi tenang, kami punya solusinya untuk Anda bagaimana kita bisa menangkal radikal bebas yang menyerang tubuh kita supaya tubuh kita kebal. Kebal di sini bukan berarti kita harus sakti mandraguna seperti pemain debus, bukan. Tapi kebal dari radikal bebas yang mengepung kita. Nah, bersama saya di sini ada 3 praktisi kesehatan. Ada Mbak Preti, ada Mbak Rita, dan juga ada Mas Boy. Apa kabar semuanya? Baik, Baik ya. Ini ruangan kita di studio. Ada radikal bebas? Oh, ada, tentu. Pemirsa, gini aja deh. Coba perhatikan di sekitar kita. Sekarang ini makin banyak orang sakit dan makin gampang orang kena sakit. Ya. Ya nggak, Mbak Preti? Iya, Betul ya? betul sekali. Jadi wabah infeksi virus ini sekarang mengintai kita. Ya. Kalau saat ini lagi banyak kasus cacar monyet. Kita juga baru melewati masa pandemi berupa infeksi virus COVID. Dan kalau kita lihat ya, semakin kesini semakin mudah juga kita mengalami sakit-sakit. Ya. Seperti common cold ya, saya sebutnya, mungkin banyak pemirsa di rumah nganggapnya adalah masuk angin. Tapi sebenarnya itu adalah infeksi virus berupa demam, menggigil, pilek, batuk, sakit tenggorokan. Nah, sebenarnya kan kebanyakan penyebab dari kasus-kasus tersebut adalah infeksi virus. Jadi dalam arti semakin kesini kita bisa melihat bahwa penyakit menular berupa infeksi virus itu semakin tinggi angkanya karena sistem kekebalan tubuh kita atau tentara yang melawan si virus-virus tersebut sedang mengalami kelengahan. Iya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau ada 2 komponen kalau kita bicara masalah penyakit infeksi. Satu si kumannya itu sendiri, kemudian daya tahan tubuh kita. Betul. Ya, ada 2 kemungkinan. Bisa saja kuman ini yang bermultiplikasi, dia kemudian memperbaiki diri supaya dia lebih kuat lagi. Bisa juga karena kelemahan pada daya tahan tubuh kita. Nah, ini yang perlu kita, upaya yang bisa kita lakukan, yaitu upaya adalah mempertahankan daya tahan tubuh kita. Cuman masalahnya tadi kita tahu bahwa banyak sekali radikal bebas ini juga merupakan suatu zat yang akan sangat mengganggu metabolisme dalam tubuh kita, sehingga mekanisme daya tahan tubuh kita pun juga akan terganggu dan bisa menurun. Dan ini yang menyebabkan kenapa sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang dialami oleh kita, termasuk penyakit-penyakit adalah karena radikal bebas yang terlalu banyak. Tapi sekali lagi, radikal bebas itu tidak hanya dari luar saja pemirsa, bisa juga dari dalam tubuh kita sendiri. Karena suatu proses metabolisme itu selalu menghasilkan suatu zat yang disebut dengan radikal bebas. Tapi tubuh kemudian memberikan antinya yang disebut dengan antioksidan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara radikal bebas itu dalam jumlah tertentu, dia itu justru dibutuhkan oleh tubuh kita, bagian dari pertahanan tubuh kita. Tapi ketika hari ini sudah terjadi akumulasi yang jumlahnya sangat tinggi, inilah yang kemudian menimbulkan berbagai masalah. Ini ilustrasinya kita bisa lihat nih pemirsa ya. Jadi kalau kita lihat mungkin sehari-hari ibu rumah tangga Anda pernah perhatikan ada buah-buahan yang kemudian Anda simpan ya dalam udara bebas, kemudian dalam waktu tertentu dia akan kemudian terjadi kerusakan atau terjadi proses pembusukan. Nah, hal itu
karena apa? Karena tadi ada terjadinya proses oksidatif ya, proses oksidasi metabolisme yang kemudian ini memasukkan radikal bebas yang kemudian merusak sel-sel yang ada pada buah tersebut. Nah, ini terjadi juga pada sel di tubuh kita, walaupun memang mekanismenya tidak semudah yang terjadi pada buah tomat ya, tapi ini juga akan bisa terjadi ya, walaupun prosesnya adalah proses yang kronis, proses yang berlangsung terus-menerus ya, dan ini harus kita jaga ya, atau kita bantu supaya tubuh kita ini tetap punya daya tahan tubuh ya, atau punya mekanisme imun yang baik. Pemirsa, tahukah Anda dampak radikal bebas untuk kekebalan tubuh kita itu apa aja? Itu dampaknya tidak hanya terkait dengan kita mudah diserang virus, tapi terjadi gangguan-gangguan secara menyeluruh. Mungkin pemirsa pernah rasakan sakit kepala, pusing, nyeri, gangguan pencernaan, luka sulit sembuh. Itu semuanya bagian dari terjadinya penurunan sistem imunitas tubuh. Dan terutama pada pemirsa atau teman-teman kita yang telah mengalami penyakit metabolik, misalnya penderita diabetes mellitus, hipertensi, stroke, kolesterol tinggi. Mereka ini sangat rentan untuk terkena dengan stres oksidatif tersebut. Dan kalau itu terjadi pada mereka, maka kekambuhan atau kegawatan penyakitnya semakin beresiko tinggi. Nah, oleh karena itulah pemirsa yang mengalami penyakit-penyakit metabolik ini harus waspada. Artinya harus dicukupkan lawan dari radikal bebas itu. Apa lawannya? Adalah antioksidan. Oke, jadi bisa dibilang kalau ada orang yang punya diabetes, punya hipertensi, punya kolesterol tinggi, stroke, serangan jantung, salah satu penyebabnya adalah radikal bebas. Oh iya dong, berhubungan. Berhubungan sekali kan? Jadi mereka bisa disebabkan karena radikal bebas. Kaum-kaum rentan tersebut juga memiliki paparan radikal bebas yang berlebih dalam tubuhnya. Oke, nah karena Go Healthy ini bukan hanya membahas soal masalah, ya, tapi juga memberikan solusi kepada Anda bagaimana caranya kita menangkal radikal bebas. Nah, kita bahas yuk solusinya seperti apa. Ya. Penangkal dari radikal bebas adalah antioksidan. Antioksidan itu apa? Sebuah molekul, sebuah zat lah ya, yang kemudian dia bisa membuat radikal bebas itu dinetralkan, atau kita sebutnya netralisasi gitu ya, netralisasi dari radikal bebas tersebut. Nah, antioksidan ini kita dapatkan dari makanan, dari vitamin, dari mineral, juga diproduksi di tubuh kita. Juga kita dapatkan dari zat-zat tanaman seperti fitokimia. Tapi kita paham hari ini bahwa yang ada di tubuh kita kemampuannya sangat terbatas. Saya selalu katakan bahwa kemampuannya itu hanya cukup 1 lawan 1 saja. Kalau radikal bebasnya banyak, jelas dia nggak bisa lakukan. Yang kedua, itu kita bisa dapatkan dari vitamin dan mineral. Tapi kita paham pola makan orang Indonesia hari ini rendah sekali. Betul konsumsi sekali. sayur dan buahnya hanya 9 berapa Mbak Preti? 96,7% warga Indonesia kurang makan sayur dan buah. Dan kita tahu bahwa sayur dan buah ini mengandung banyak sekali vitamin, mineral yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Kemudian kita juga nggak tahu berapa sih kebutuhan antioksidan kita. Itu yang kadang-kadang membuat kita perlu nih mencari suplementasi antioksidan yang memang lengkap. Ada nih rajanya antioksidan ya, namanya astaxanthin. Ya, ini suatu antioksidan yang memang dia punya potensi untuk menangkal radikal bebas ya. Sekali lagi dalam jumlah atau dalam kondisi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita harian. Tapi tidak hanya itu aja, masih banyak kandungan-kandungan lain yang kita perlukan ya Mbak Preti ya. Iya, betul sekali. Ada dari kulit pohon pinus, ada dari bunga marigold, ada dari buah-buahan sitrus, dan semuanya saling bekerja sama. Gampangnya begini, radikal bebas ini kan si penjahat. Nah, kalau antioksidan ini si pahlawannya. Jadi si pahlawan ini akan melawan si penjahat agar polisi-polisi dan tentara-tentara di dalam tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Polisi dan tentara itu adalah sistem kekebalan tubuh yang akan melawan kuman maupun sel-sel kanker. Nah, kalau kita harus hadirkan dalam bentuk suplementasi, dan memang harus kita hadirkan dalam bentuk suplementasi. Biar nggak ribet, Bu. Dan data-data tidak mendukung untuk kita dapatkan dari makanan, kan begitu ya. Jadi dari suplementasi dan kebetulan dan memang radikal bebas di sekitar kita juga sangat tinggi. Nah, pemirsa, kalau kita akan memilih suplementasi, tentu harus menjadi seorang yang cerdas ya. Kita harus melihat persyaratan-persyaratan supaya suplementasi itu kemudian bermanfaat untuk tubuh kita dalam melawan radikal bebas. Yang pertama syaratnya adalah kandungannya lengkap. Cek 10 antioksidan terdapat di dalamnya, mengandung mineral juga dan mengandung vitamin juga. Dan yang kedua, memiliki mutu dan kualitas yang tinggi. Pemilihan bahannya itu sudah pemilihan bahan yang benar-benar mengikuti standar yang bermutu.
Dan kemudian yang ketiga adalah daya larutnya. Jangan sampai konsumsi suplementasi masuknya sekian, diserapnya hanya 50%. Itu kan sama aja dengan kita tidak mengkonsumsi zat sesuai kebutuhan kan gitu ya. Jadi cari daya larut yang paling tinggi, yaitu sekitar 95% memiliki daya larut yang baik di dalam tubuh kita. Komposisinya itu terbuat dari bahan-bahan alami ya. Jadi bebas dari bahan-bahan kimia, bebas dari obat-obatan, dan juga mungkin sesuatu zat yang membuat alergi pada orang tersebut ya, mungkin yang mengandung protein tinggi, yang udang, kerang, segala macam itu, kemudian kacang-kacangan ini juga akan terbebas dari zat-zat tersebut. Kemudian yang pasti ini sudah harus lulus dari uji BPOM ya. Ini penting sekali karena di Indonesia obat-obat yang beredar itu semua diawasi oleh pemerintah. Jadi Anda pastikan bahwa suplementasi antioksidan yang Anda konsumsi ini memang standarnya terpenuhi dengan baik, kemudian ini baik untuk kesehatan kita. Saya juga dapat informasi ya, baca berita bahwa yang paling ekstrim aja contohnya ya, astronot keluar angkasa itu radikal bebasnya luar biasa di luar angkasa, makanya butuh antioksidan yang tinggi gitu kan ya. Tapi saya kira kita nggak perlu menjadi seorang astronot juga untuk membutuhkan antioksidan. Kita pun yang di bumi yang nggak kemana-mana sangat membutuhkan membutuhkan Bu ya. Betul, dan tidak hanya astronot Kang Ronald, atlet elit, atlet yang berprestasi gitu ya. Atlet itu kan sangat tinggi radikal bebas di tubuhnya karena pernafasannya sangat cepat, dan latihan intensitas tingginya membuat kemudian terjadinya keseimbangan homeostasis yang mengganggu metaboliknya itu sendiri. Nah, kalau ada suplemen yang bisa dikonsumsi oleh astronot dan dikonsumsi oleh atlet tanpa menjadi efek doping bagi mereka, berarti itu suplemen sudah sangat bagus sekali, dan itu bisa dikonsumsi oleh siapa saja untuk mendapatkan manfaat antioksidannya. Jadi sebenarnya yang membutuhkan kita semua, karena kita tahu bahwa di Indonesia saat ini paparan radikal bebas sedang tinggi. Polusi udara ada di mana-mana, luar ruangan ada, dalam ruangan pun ada. Mikroplastik hadir dalam makanan, minuman maupun udara yang kita hirup. Jadi kita semua saat ini membutuhkan suplementasi antioksidan yang tepat. Khususnya untuk Anda yang termasuk dalam kaum rentan, contohnya adalah lansia, orang dengan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, orang yang memiliki keluhan dalam mengunyah seperti pasca stroke, atau juga orang dengan serangan jantung, susah menelan, lansia, gangguan gigi dan mulut, ini memang membutuhkan antioksidan yang tepat melalui suplementasi. Ya, dan saya mau menambahkan sedikit, di Indonesia ini terutama daerah tropis, kita terpapar sinar matahari setiap hari. Ya, intensitasnya tinggi sekali intensitasnya lagi ya. sangat tinggi, jadi buat Anda memang sering terpapar sinar matahari, ini juga perlu suplementasi antioksidan tadi untuk menangkal radikal bebas karena paparan sinar matahari. Ya, namanya adalah Evolife AS10. Kita butuh 2 tablet Evolife AS10 setiap hari dengan 10 kandungan antioksidan, juga multivitamin dan mineral yang lengkap. Nah, memang informasinya ya, suplemen ini awalnya dulu memang diformulasikan untuk para astronot untuk memelihara kesehatan mereka selama mereka berada di luar angkasa yang memang tinggi paparan radikal bebasnya. Tapi sekarang kita nih ya, memang butuh Evolife AS10 yang sudah hadir di Indonesia supaya kita bisa merasakan manfaatnya. Nah, syarat-syaratnya saya ulangi lagi pemirsa, suplemen Evolife AS10 telah memenuhi syarat dari suplemen yang baik. Yang pertama ya, lolos Pharma IQ Manufacturing alias uji kualitas dengan mutu yang tinggi. Yang kedua, daya larutnya tinggi lebih dari 95% dengan biorelease technology. Juga bebas dari bahan kimia obat alias BSCG Certified Drug Free, dan tentunya sudah lulus uji BPOM. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang butuh suplemen Evolife AS10? Ya, betul. Kita semua, karena tidak ada yang bisa lolos dari paparan radikal bebas. Makanya pemirsa, ayo segera konsumsi dan dapatkan suplemen Evolife AS10 dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca, dan nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Jangan mau kalah sama radikal bebas, kita tangkal radikal bebas, kita tingkatkan kesehatan, cegah penuaan dini dan penyakit kronis dengan Evolife AS10 sekarang juga. Semangat hidup sehat! Radikal bebas bisa membawa lanjutannya ke sana apa? Komplikasi.
Terutama para pemirsa yang menderita penyakit diabetes, penyakit dislipidemia atau hiperkolesterolemia, atau kemudian asam urat. Ketahuilah bahwa gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi, lemak yang tinggi di dalam darah itu kalau tidak terkontrol mengalami autooksidasi, dan itu menghasilkan radikal bebas. Jadi ketika radikal bebas itu diproduksi secara metabolik dalam jumlah yang tinggi, dia akan makin merusak sel itu lagi. Jadi makin parah kondisi diabetesnya, makin parah kondisi penyakit metabolik, lemak darahnya dan lain sebagainya. Oleh karena itulah untuk penderita penyakit tersebut itu memang harus mengkonsumsi antioksidan. Nah, mungkin sekarang Anda sedang menderita influenza, pemirsa, atau mungkin kita masih ingat 2 tahun yang lalu kita survive ya dari COVID ya, coronavirus disease gitu kan ya. Atau mungkin sekarang yang lagi ramai diperbincangkan adalah monkeypox atau cacar monyet yang konon katanya bisa berpindah ke manusia. Bayangkan kalau imunitas kita tidak baik, itu bisa pindah ke kita, amit-amit ya. Makanya pemirsa, kami akan beritahukan kepada Anda tips mencegah penularan infeksi virus. Ya, nah pemirsa, yang perlu kita lakukan adalah PHBS. PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Ada beberapa cara atau perilaku yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, tentu hidup bersih dengan cara selalu mencuci tangan dengan air mengalir pada saat kita akan pegang makanan atau setelah dari toilet gitu. Kenapa ya. sih banyak yang nggak mau melakukan itu? Nah, padahal kan nggak susah loh itu. gampang ya. Ayo cuci tangan. Buru-buru. Nggak ada alasan. Ya. Dan tidak hanya itu, kita juga harus jaga jamban yang sehat di rumah tangga gitu ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah perhatikan asupan gizinya, terutama asupan konsumsi sayur dan buah yang tinggi vitamin dan mineralnya sebagai zat yang akan meningkatkan pertahanan tubuh kita. Kemudian cegah rokok di wilayah kita. Jadi jauhilah asap rokok di sekitar kita tinggal atau kita berada. Dan perlu juga kita tambahkan adalah kita perlu menjaga pola hidup sehat yang teratur dan setiap hari jangan kadang-kadang atau sesempatnya. Harus konsisten, betul ya, sekali ya. panjang. Terutama jaga berat badan Anda, makanan Anda, kemudian tidur Anda, kemudian faktor stres ini, hal ini juga akan membuat tadi imunitas daya tubuh kita pun akan menurun. Kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini juga perlu karena kita harus tahu kadang-kadang kita nggak tahu tensi kita tinggi, gula darah kita tinggi, kolesterol kita tinggi. Ini kita tahu dari pemeriksaan laboratorium, dan ini kalau tidak terkendali dengan baik maka juga akan menurunkan imunitas kita. Iya, dan perlu juga menghindari kontak fisik secara langsung terhadap orang-orang yang bergejala. Dan tentunya untuk yang sedang bergejala maupun yang sedang berkontak fisik dengan yang bergejala, segera tingkatkan imunitas Anda dengan mengonsumsi suplementasi antioksidan yang tepat. Tubuh kita ini sudah dilengkapi oleh Sang Pencipta dengan antioksidan alami, misalnya SOD. Tetapi kan jumlahnya terbatas karena dia hanya diciptakan untuk mempunyai kemampuan 1 lawan 1. Kalau hari ini kita melihat radikal bebas begitu banyak di sekitar kita, kemudian juga kewalahan proses metabolik yang juga sudah tidak baik karena kita sudah memiliki pola makan yang tidak sehat, begitu ya. Belum lagi stres yang tinggi, jarang berolahraga, pola tidur yang tidak teratur, semuanya membuat metabolik kita mengalami perubahan. Nah, pada saat itulah dia tidak mampu lagi melawan kehadiran radikal bebas, dan di situ kita membutuhkan tambahan suplementasi antioksidan. Tapi ada syaratnya ya, kalau ingin mendapatkan suplemen antioksidan yang benar-benar mempunyai kemampuan yang baik di dalam melawan radikal bebas di dalam tubuh kita. Iya, jadi mudahnya radikal bebas ini adalah seorang penjahat. Terus kita butuh antioksidan. Antioksidan ini seorang pahlawan. Gunanya apa? Gunanya agar tentara-tentara di dalam tubuh kita ini semakin kuat untuk melawan kuman maupun sel-sel kanker. Nah, ini contohnya nih, saya punya ilustrasi nih. Tuh ada orang yang membawa pedang dan juga perisai. Nah, itu adalah sistem kekebalan tubuh kita. Dia adalah sebagai tentara. Ya, dia akan melawan kuman-kuman, virus-virus. Tetapi dia dalam bekerja itu dia tidak bisa sendirian. Dia didukung nih sama pahlawan-pahlawannya. Nah, si pahlawannya yaitu si antioksidan. Kalau misalkan kekurangan pahlawan, ya nantinya apa yang terjadi? Tentara ini jadi gak kuat. Sistem kekebalan tubuh kita menurun. Akhirnya dia gak bisa melawan si kuman, virus maupun sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, untuk memiliki sistem kekebalan tubuh yang memadai, kita membutuhkan antioksidan. Nah, contohnya adalah demikian nih, ilustrasi yang baik juga. Jadi sebetulnya di dalam tubuh kita ini setiap hari, setiap detik lagi terjadi peperangan nih. Iya, ada dong peperangan yang terjadi di sana. Lagi perang kan? Ada peperangan antioksidan lagi perang melawan radikal bebas gitu kan? Betul. Karena terbayang untuk memenuhi antioksidan,
dengan segala macam ada di alam kan susah. Tapi sekarang sudah ada dalam bentuk suplementasi. Kata kasarnya kita tinggal beli dan tinggal konsumsi. Iya, betul sekali. Lengkap, antioksidannya ada, vitaminnya ada, mineralnya ada dengan takaran yang tepat gitu kan? Iya, membantu betul banget sekali. itu. Tapi yang perlu kita tahu juga jenis antioksidan mana yang dibutuhkan Ya oleh itu, tubuh karena kita nggak tahu gitu, karena Itu terbatas juga, gitu loh. ya. Jenis, kemudian Jumlahnya, betul. Nah, ini ada pemikiran pemirsa di antara kita ya yang berpikir bahwa kalau jenisnya banyak, kemudian juga jumlahnya banyak berlipat-lipat, makin kuatlah dia di dalam tubuh kita. Nah, ini ada salah persepsi ya. Jadi kalau suplementasi itu dosisnya kemudian banyak atau tinggi, justru dalam tubuh kita bisa terjadi sebaliknya, ketidakmampuan melawan radikal bebas, tapi dianya sendiri justru bisa menjadi radikal bebas. Dia bisa menimbulkan kejadian proinflamasi di dalam tubuh kita. Makanya kita perlu tahu betul suplementasi dengan takaran yang tepat. Harus sesuai kebutuhan harian. Itu paling menjadi syarat utama ketika kita akan memilih suatu suplementasi. Ya, ditambah lagi kita juga harus pastikan bahwa bagaimana proses pembuatan atau produksi dari suplementasi antioksidan tersebut ya. Jadi bukan sembarangan asal ini campur ini enggak. Ini ada pengawasan yang sangat ketat, ada badan-badan, ada sertifikasi yang sangat jelas ya. Kemudian juga dipastikan bahwa antioksidan yang dikonsumsi ini bisa diserap dengan baik oleh tubuh kita. Karena percuma kalau kita konsumsi ya, misalnya Anda makan sayur buah segitu banyak yang dianggap ada antioksidannya, tapi kemudian tidak diserap oleh tubuh kita, ya cuma numpang lewat aja. Ya, ini kita perlukan daya larutnya harus bagus. Nah, kemudian tadi bahan-bahan bakunya ini juga harus terbebas dari bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang berbahaya yang justru akan membuat atau merugikan tubuh kita. Dan kemudian yang pastinya di Indonesia ini harus ada nih pengawasan atau harus ada sertifikasi dari Badan POM ya, di mana ini menandakan bahwa suplementasi antioksidan tersebut yang kita konsumsi itu memang sudah diyakinkan aman untuk tubuh kita. Iya, dan juga antioksidan sendiri itu sebenarnya punya kekuatannya. Sama lah, berbicara masalah pahlawan, itu kan juga ada kasta-kastanya, ada kekuatannya masing-masing. Antioksidan ini juga memiliki kasta-kasta yang berbeda sesuai dengan kekuatannya. Kalau kita berbicara masalah raja dari segala antioksidan, itu adalah alga merah yang mengandung astaxanthin. Nah, jenderal-jenderal yang lainnya itu ada kulit pohon pinus, ada bunga marigold, ada buah-buahan sitrus, dan juga masih banyak jenis antioksidan lain yang memang perlu dilengkapi sehingga menjadi 10 jenis dan mereka tuh akan bekerja sama. Dan 10 jenis antioksidan ini sudah dikonsumsi oleh para astronot sehingga uji kualitas mutunya pun sudah tinggi. Dalam arti apabila sudah bisa dikonsumsi oleh para astronot, maka dikatakan aman juga dikonsumsi oleh kita semua untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi kita semua saat ini membutuhkan antioksidan karena paparan radikal bebas ini sudah tidak bisa kita hindari. Kita semua terpapar radikal bebas yang begitu tinggi dan nantinya dapat memicu penuaan dini maupun berbagai macam penyakit kronis. Oleh sebab itu, ayo kita bentengi tubuh kita dengan mengonsumsi suplementasi antioksidan yang tepat. Sepakat. Solusinya adalah 2 tablet Evolife AS10. Ya, antioksidannya ada 10, belum lagi multivitamin dan mineralnya. Semuanya lengkap. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau suplemen ini dulunya diformulasikan untuk para astronot ya, untuk memelihara kesehatan mereka pada saat mereka berada di luar angkasa yang memang tinggi paparan radikal bebasnya. Dan kini Evolife AS10 telah hadir di Indonesia supaya kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, 4 syarat sebagai suplemen yang baik bisa dipenuhi oleh Evolife AS10. Yang pertama, lolos uji kualitas mutu tinggi Pharma IQ Manufacturing. Yang kedua, daya larutnya tinggi, lebih dari 95% karena ada biorelease technology. Yang ketiga, bahan-bahannya bebas dari bahan kimia obat karena sudah lolos BSCG Certified Drug Free dan tentunya sudah lulus uji BPOM, jadi aman, ada izin pemerintahnya. Nah, siapa yang butuh suplemen Evolife AS10? Semua, kita semua membutuhkan suplemen Evolife AS10 pemirsa. Makanya ayo segera dapatkan dan konsumsi suplemen Evolife AS10 dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Pemirsa, jaga kesehatan, kita tangkal radikal bebas, kita tingkatkan kesehatan dan cegah penuaan dini dan juga penyakit kronis dengan mengkonsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Semangat hidup sehat!
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.